Selamat malam ya. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali ini dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah bimbingan karir ya, teman-teman ya. Mungkin ini pertemuan terakhir ya. Sudah penyampaian untuk UAS-nya. Jadi ini merupakan suplemen penyampaian hal-hal yang perlu diketahui untuk wawancara seleksi sama wawancara psikologi ya. Jadi ada tes seleksi juga ada tes psikologi. Biasanya seperti itu untuk perusahaan-perusahaan yang baik, artinya yang lumayan ya. Tapi kadang-kadang kalau perusahaan kecil tentu jarang yang memakai tes psikologi ini. Baik, saya akan langsung menyampaikan tujuan dari materi ini ya. Jadi harapannya nanti teman-teman, mahasiswa semua dapat memahami apa itu wawancara seleksi. Yang kedua, mahasiswa bisa mengerti langkah-langkah dalam interview seleksi. Yang ketiga, teman-teman semua dapat mengetahui, ini tadi ada tambahan nanti jenis-jenis pertanyaan khas dalam wawancara. Sebenarnya mengenai penjelasan tekniknya kemarin sudah saya sampaikan ya, tapi ini adalah contoh-contoh saja untuk pertanyaan-pertanyaan khasnya. Kemudian yang keempat, harapannya teman-teman nanti mengerti dan memahami apa itu wawancara psikologi atau ada juga namanya psikotes ya. Gitu ya. Sekarang kita akan melihat tujuan dari wawancara seleksi. Mengapa ini perlu teman-teman ketahui? Kalau teman-teman mengetahui, maka kita bisa menyiapkan. Ya. Nah, ini dari sudut perusahaan. Ya. Dalam tujuan wawancara seleksi ini, dia berusaha untuk menghindari atau menghindarkan rekrutmen yang buruk. Ya. Jadi wawancara ini untuk bisa menyeleksi atau seleksi awal yang begitu. Jangan sampai mendapatkan pegawai yang buruk. Kemudian ini juga bisa dilakukan untuk menentukan kemampuan pelamar ya, dalam melakukan pekerjaan. Ya, jadi wawancara seleksi itu juga bisa untuk melihat. Kalau kemarin saya sampaikan mulai resume dan portofolio itu dari sudut pelamarnya, sekarang kita lihat dari sisi ini ya, kepentingan dari perusahaan sehingga teman-teman bisa menyiapkan gitu ya. Jadi enggak bayangannya itu enggak blas tidak mengerti maksud dari wawancara. Tapi kalau tahu maksud wawancaranya, nah kita bisa jaga-jaganya itu di mana, menjawabnya itu bagaimana. Ya. Wawancara seleksi ini juga bisa digunakan untuk membandingkan. Nah, pelamar kan tentu cukup banyak, jadi dibandingkan secara objektif, dipilih, ya, memilih. Calon juga dapat belajar lebih banyak tentang perusahaan atau sebaliknya. Jadi ini dengan wawancara seleksi ini calon pun bisa belajar dari apa yang dia ketahui di perusahaan itu, maupun perusahaan dapat mengetahui seperti apa pelamar tersebut. Gitu ya. Ini adalah tujuan wawancara seleksi. Kemudian langkah-langkah dalam interview seleksi. Ya.
Jadi kebutuhan pekerjaan yang ditawarkan atau unsur-unsur yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu, ini harus kita juga sadari bahwa itu merupakan ya kebutuhan dari baik si pewawancara atau perusahaan maksudnya itu ya. Jadi dia itu harus menunjukkan. Ya, jadi saya itu membutuhkan ini. Dia nyocokkan ciri-ciri pekerjaan itu sesuai dengan karakter pelamar atau tidak. Jadi sekarang teman-teman tahu loh bahwa ini ternyata juga tidak mudah, bukan hanya Anda yang cemas, tetapi pewawancara sendiri itu pun sebenarnya juga cemas. Dia harus mencari yang sesuai yang diinginkan oleh manajemen. Ya, jadi karakter pelamar itu analisa kerja, deskripsi kerja, kriteria yang penting dari pelamar, juga penting juga bagaimana untuk si pewawancara mengetahui seberapa jauh pengetahuan pelamar tadi atau Anda ya terhadap perusahaan ataupun minat Anda terhadap pekerjaan. Gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada keputusan mendadak. Biasa gitu ya. Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Jadi kalau melamar terus langsung diterima, besok langsung kerja gitu ya. Itu biasanya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya dalam tanda petik mungkin bukan sesuatu yang ya berlevel atau sesuatu yang bonafit. Nah, kalau biasa seperti itu adalah biasanya untuk ya serabutan atau pekerjaan-pekerjaan yang pada saat itu membutuhkan tenaga langsung. Jadi kalau level Anda, apalagi sarjana atau calon pemimpin, itu hampir dipastikan di dalam perekrutannya itu pasti membutuhkan evaluasi. Dievaluasi, yang lamar juga banyak. Tidak terus mak beduduk gitu ya. Datang, lamar, terima gitu ya. Jarang gitu ya. Hampir tidak ada. Kemudian biasanya juga diperbolehkan bertanya dan akan dijawab dengan memadai. Jadi boleh juga ya, bertanya dan tentu kita ada tanya jawab di sana saling ya. Karena sebenarnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang cocok, makanya di situ dua-duanya bisa berinteraksi. Gitu ya. Nah, sekarang ini contoh-contoh untuk jenis pertanyaan khas dalam wawancara. Yang pertanyaan ini sebagai referensi aja ya teman-teman. Untuk nyiap-nyiap. Oke, ini hanya pertanyaan-pertanyaan khas itu yang sering lah. Anggap aja kalau khas kok saja istilahnya beda ya. Sering lah sebenarnya sering. Apakah yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Biasanya bisa. Mengapa Anda tertarik bekerja pada perusahaan kami? Jadi kalau ini seperti yang kemarin kita lihat, mau tidak mau Anda sudah mulai dalam pikiran kita itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang perjawaban-jawaban yang disiapkan. Ya. Untuk menjawab hal ini terkait dengan perusahaan, ya teman-teman harus sedikit ada survei. Gitu ya. Dari mana Anda mengetahui perusahaan ini? Nah, itu juga kadang-kadang ya hampir-hampir sering. Ya, Anda dapat dari mana sih ditanyai gitu ya.
Apakah pengalaman Anda sebelumnya dapat membantu Anda bekerja? Seperti kemarin, begitu ada pertanyaan, Anda ngarah. Syukur-syukur portofolionya sudah bagus, jadi ngarah ke situ. Ya. Jelaskan secara singkat riwayat hidup Anda. Apa saja prestasi yang pernah Anda raih pada pekerjaan yang terdahulu? Ini kalau biasanya ini teman-teman, walaupun Anda punya portofolio, dia juga ingin mengetahui langsung dari omongan Anda. Tapi bisa saja seringkali tidak. Dia lihat saja dari riwayat hidup, resume yang Anda buat, portofolio itu ya. Bagaimana fleksibilitas Anda terhadap jam kerja? Nah, ini perlu disiapkan jawabannya ya. Apakah Anda dapat bekerja sama dengan semua orang? Tipe yang bagaimana Anda sukai? Biasanya juga tidak. Mungkin dia akan memberikan kesempatan, misalnya. Bagaimana ada pertanyaan? Nah, Anda kemarin kan sudah saya sampaikan, terkadang Anda perlu juga bertanya. Oke? Apakah ada kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kelebihan itu ditonjolkan, kekurangan disampaikan, tetapi ada solusinya atau ada penjelasan bahwa Anda bisa mengatasi kekurangan tersebut. Jangan menyampaikan kekurangan selesai, ya jangan. Harus kalau Anda menunjukkan kekurangan, Anda menunjukkan prestasi untuk mengatasi kekurangan tadi. Oke? Coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal mencapai target yang ditetapkan. Nah, gimana? Nah, dia ingin tahu bagaimana teman-teman mengatasi kegagalan tadi. Nah, Anda ceritakan di sana kelebihannya. Ingat ya, bukan terus cerita gagal itu, tetapi Anda harus menunjukkan pengalaman yang bisa mengatasi kegagalan tadi. Bukan hanya cerita gagalnya tok loh ya. Diingat-ingat. Kalau gagalnya tok, tidak usah diceritakan. Gagalnya aja jangan diceritakan. Tetapi gagal, tetapi ada atau bagaimana cara Anda mengatasi kegagalan tadi. Pengalamanmu bagaimana? Berikan beberapa contoh tentang hal-hal apa yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus. Ya. Prestasi apa saja yang pernah Anda raih pada pekerjaan yang terdahulu? Ya. Ini bisa ya sering juga muncul. Nah, kalau Anda sudah punya portofolio, ini jawabnya enak, gitu ya. Mengapa Anda berhenti pada pekerjaan terdahulu? Nah, disiapkan. Hati-hati, petunjuk yang kemarin, Anda tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan tempat kerja, menjelek-jelekan yang lain, tidak perlu ya. Tapi alasannya usahakan bukan yang itu. Ada beberapa yang lebih positif yang Anda sampaikan untuk naik jenjangnya, ada mungkin terkait dengan tempat, terkait dengan mendekati ya, domisili dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu ya, menjelek-jelekan pimpinan atau perusahaan itu ya, tidak perlu. Bagaimana Anda mengetahui tentang perusahaan ini? Tadi hampir mirip ya, silakan dipikirkan untuk jawabannya. Jika Anda diterima bekerja untuk jabatan ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini ingin tahu. Ingin tahu. Tapi ketika Anda menyampaikan tentu tidak tidak ngoyo-woro dalam arti terlalu tinggi dan lain sebagainya, tetapi tunjukkan
prestasi yang kita miliki tadi untuk pekerjaan yang Anda tuju sekarang ini. Ya. Anda akan melakukannya seperti itu. Nah, itu cukup, ya. Karena sebenarnya kan Anda belum ini, ya, di situ di jabatan tadi. Nah, kalau kita terlalu tinggi sekali menyampaikan tujuan, ya, bahkan kadang-kadang seolah-olah ngawang gitu ya, tidak, itu beresiko, ya, malah dia tidak percaya. Tapi kalau Anda menyampaikan itu adalah sesuai dengan skill, kemampuan, yang pengalaman Anda tadi, ya, dalam ini digunakan dalam jabatan ini, ya, apakah itu jabatan baru atau lama jabatan itu sebenarnya, ya, Anda bisa menyampaikan itu, tunjukkan prestasinya. Kita melakukan ini berdasarkan pengalaman ini, gitu caranya, ya. Apa itu profesionalisme menurut Anda? Nah, ini penting. Ya, Anda bisa, ya. Apa itu teamwork? Nah, silahkan dijawab. Bisakah Anda ceritakan keputusan apa yang paling sulit buat, ya, yang Anda buat, ya, sulit Anda buat dalam setahun terakhir ini? Mengapa demikian? Nah, ini biasanya alasannya. Dia ingin tahu sebenarnya seperti apa kegigihan, ya, inovatif maupun kreatif Anda itu berdasarkan dari ini masalah, hal-hal yang sulit, gitu ya. Selanjutnya itu tadi contoh-contoh ya teman-teman, ya, contoh-contoh pertanyaan. Sekarang kita akan lihat untuk wawancara psikologi. Ya, ini tujuan wawancara psikologi teman-teman, ya. Jadi bisa observasi. Ini observasi itu ketika Anda wawancara itu sebenarnya apapun yang Anda lakukan dijawab itu diperhatikan. Jangan dipikir tidak, ya. Dilihat, dinilai, mulai dari penampilan Anda, sikap, attitude-nya, bahkan ketika Anda kemarin diajarin untuk jabat tangan dan lain sebagainya, itu perilaku spontannya, perilakunya di dalam ketika menjawab pertanyaan dan lainnya, itu diperhatikan, ya. Jadi biasanya pewawancara juga memperhatikan itu, ya. Bisa lihat no postur, bobot jawabannya itu dangkal atau dalam, berbelit-belit atau bagaimana, berapa lama menjawabnya, ada itu juga diperhatikan, ya. Yang diperlukan biasanya adalah jawaban spontan, ya, yang tidak mengada-ngada lah, ya. Ya, dia lebih suka itu, to the point, tidak saat ditambah-tambahi itu menurut saudara. Tapi sebenarnya itu adalah sudah Anda rencanakan, tertata dengan baik, ya, kalau seperti itu. Menggali data yang tidak didapatkan dari tes tertulis, ini tujuan wawancara psikologi, ya. Kecocokan data, benarkah data yang ditulis, ya, apakah betul sesuai kriterianya atau pendidikannya, itu wawancara tadi. Melengkapi data yang terlupakan, tidak tertulis secara lengkap, bisa juga, ya. Mungkin ada sing lewat-lewat, nah pada saat itu bisa dilengkapi. Nah, hasil wawancara, ya, hasil wawancara psikologi ini, ya, sebenarnya yang diinginkan adalah dia mengetahui siapa sebenarnya Anda. Jadi terbuka kepribadian yang tidak judul. Padahal kita kalau kebutuhan perusahaan itu kan pengennya Anda apa adanya. Jujuran itu biasanya syarat penting, ya, dalam untuk perusahaan.
Semakin Anda mulai berbohong itu semakin kelihatan. Wawancara itu pengalaman di situ ya. Jadi hati-hati untuk ini ya. Kalaupun Anda mau sedikit mengarahkan ya lebih baik mengarahkan yang pakai portofolio kemarin. Jadi tidak berbohong tetapi istilahnya menggiring. Apakah calon memenuhi syarat seperti job description? Iya seharusnya ya, yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Kemudian psikotes itu bukan ujian sebenarnya. Ya. Psikotes itu sebenarnya untuk mengukur prestasi. Ya, jadi potensi dasar bukan untuk mengukur prestasi ya. Psikotes itu dia ingin mengetahui ini potensi dasar setiap individu. Ya maaf tadi ya. Jadi psikotes itu bukan mengukur prestasi. Berbeda dengan tadi ya. Kalau psikotes yang biasanya Anda bisa belajar, bisa dipelajari sebenarnya ya. Ada banyak buku-buku psikotes juga ada ya. Ini untuk mengukur atau mengetahui potensi dasar setiap individu. Itu psikotes. Ya. Ini beda ya kalau di dalam ujian-ujian tertentu untuk misalnya TKDA, tes kompetensi dasar akademik itu beda dengan psikotes. Beda ya. Memang bisa, tetapi kalau itu tes kemampuan dasar akademik itu beda. Nah, untuk psikotes ini, baik tertulis maupun wawancara ya, ini bertujuan ya, yang utama ya ini, akhir ini. Biasanya kalau sudah psikotes ini, dia ingin mengetahui, psikotes ini juga bisa digunakan untuk ini ya teman-teman ya, menyeleksi kalau sudah bekerja di situ pun bisa dilakukan psikotes untuk penempatan atau mutasi bisa. Tapi sebagian besar ini bertujuan mencari orang yang cocok dan pas, baik dari tingkat kecerdasan, sifat maupun kepribadiannya. Jadi dia ingin tahu itu the right man and the right place. Ini tujuannya ya. Jadi psikotes ini harapannya itu. Nah, kalau terkait dengan prestasi-prestasi bukan yang di sini psikotesnya ya, bukan psikotes. Memang ini bisa mengukur tingkat kecerdasan dan sifat kepribadiannya. Tapi ini tujuannya itu menempatkan pada penempatan yang pas, menempatkan orang pada tempat yang cocok. Cocok dalam hal ini itu pekerjaan. Diadakan seleksi karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki setiap individu. Mengapa ada seleksi? Ya kan setiap individu itu berbeda. Ya, setiap individu kan berbeda. Itu harus diseleksi. Bisa pola pikir, bisa tingkah laku, minat, serta pandangannya, ini juga hasil kerjanya, itu pasti beda. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk dia menyesuaikan sebenarnya. Tuntutan dari perusahaan atau pekerjaan atau jabatan itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat dari hasil psikotesnya. Begitu teman-teman. Jadi untuk penjelasan ini terkait dengan wawancara seleksi dan juga psikotes ini sampai di sini. Nah, untuk contoh-contohnya, untuk contoh-contoh psikotes dan lain, sebenarnya banyak sekali, teman. Buku-buku juga ada, atau
Yang kalau zaman sekarang tidak seperti dahulu ya harus datang ke toko buku atau mana. Sekarang banyak sekali e-book ya. E-book, Anda bisa belajar dari internet, bahkan aplikasi-aplikasi online pun ada yang menyampaikan ini teman-teman. Bisa dipelajari sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu seharusnya ya tidak untuk dipelajari, tapi bisa. Ya, bisa. Begitu teman-teman, karena ini untuk ngetes kecerdasan juga, makanya Anda bisa mempelajarinya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini hari ini ya, teman-teman. Saya sampaikan untuk tambahan terkait dengan wawancara. Begitu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin ini merupakan pertemuan terakhir ya, minggu depannya baru udah ujian ya. Ujiannya nanti mungkin saya kasih tugas atau bagaimana kita akan sampaikan nanti ya di grup maupun ya nanti dijelaskan, kita jelaskan lagi di grup atau minggu depan ya. Jatahnya ujiannya minggu depan. Begitu teman-teman, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam.